Salam dalam kasih Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Saya Pendeta Kristina Simare-Mare dari GKI Gunung Sahari, Jakarta. Senang rasanya dapat kesempatan untuk kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian pada saat ini dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum merenungkannya, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan syukur atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Kasih sayang-Mu yang selalu baru setiap pagi, yang terus kami nikmati juga sampai di saat ini. Kami bersyukur ketika kami memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyapa kami, dan biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami dapat mengerti sapaan firman Tuhan yang akan menuntun kami, memperlengkapi kami, menguatkan kami, dan menghibur kami dalam jalani kehidupan ini. Ini kami ya Bapa, Anak-Mu siap dibentuk oleh firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal 42 ayat 6. Demikian dituliskan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami persoalan, mengalami masalah. Bahkan rasanya masalah itu seringkali menghampiri kita. Kita sebagai orang Kristen juga tidak luput dari yang namanya masalah atau pergumulan dalam kehidupan ini. Mungkin persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, atau kita bergumul karena sakit menahun yang kita alami, atau usaha kita gagal, atau kesepian karena kita tidak lagi bersama dengan orang yang kita kasihi. Kematian orang yang kita kasihi membuat kita bergumul berat untuk jalani kehidupan ini. Apalagi ia adalah topangan untuk kita jalani kehidupan. Atau ketika kita berelasi, bekerja, berjumpa dengan orang-orang yang sulit, yang tidak mudah untuk kita bisa satu frekuensi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah realita yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan diceritakan di sebuah desa. Ada seorang cendekiawan, dan ketika itu setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh penduduk desa. Banyak sekali warga desa yang datang kepadanya mengeluhkan segala persoalan yang mereka hadapi. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan tersebut melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang yang ada di desa itu dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika mendengar lelucon itu tertawa. Hari kedua, cendekiawan juga kembali mengumpulkan orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama. Dan hasil akhir, para penduduk desa juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali mengumpulkan penduduk desa dan menceritakan lelucon yang sama. Tapi respons yang diberikan oleh penduduk desa berbeda dari 2 hari sebelumnya. Penduduk desa kemudian bertanya, kenapa cendekiawan tersebut membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka bosan dengan lelucon yang sama yang dibacakan atau diceritakan oleh cendekiawan tersebut. Dan cendekiawan itu pun menjawab dengan kalimat yang singkat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak lagi tertawa, tapi kenapa
dengan masalah yang sama tetap saja bisa membuat menangis, mengeluh tanpa ada tindakan atau mencari jalan keluar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar, kita juga sering seperti penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kerap kali kita fokus terhadap masalah, bukan cari cara untuk menyelesaikannya. Betapa kita menyadari bahwa untuk jalani kehidupan ini itu perlu jiwa yang kuat, sehingga mampu menghadapi persoalan, mengelolanya dengan baik, dan keluar dari persoalan itu. Bukan kemudian mengeluh dan menyerah, tapi mari kita berserah, sehingga terus melangkah. Mari bukan mengeluh dan menyerah, tapi bersairah, sehingga terus dapat melangkah. Mazmur 42 ayat 6 yang tadi kita baca, dituliskan pada saat bangsa Israel itu ada dalam pembuangan di Babel. Ia harus menghadapi situasi hidup di negeri asing yang menyembah berhala. Sementara itu mereka tidak bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang biasa. Mungkin sekali situasi bertambah berat karena penduduk Babel memperlakukan orang Israel seakan-akan Allah orang Israel itu tidak mampu menolong mereka. Tapi demikian, pemazmur tidak tinggal bahkan tenggelam dalam keadaan tertekan itu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ia bangkit dari situasi itu, ia menasehati jiwanya untuk kemudian keluar dari tekanan yang sedang dialami. Tentu kita boleh sedih, tapi kesedihan itu tidak boleh melebihi sampai kemudian menyusahkan jiwa kita. Oleh sebab itu, pemazmur bercakap-cakap dengan hatinya sendiri dan mencari kelegaan. Marilah, hai jiwaku, ada sesuatu yang harus kukatakan kepadamu dalam kesusahan yang menimpamu. Bahwa penyembuhannya adalah berharaplah kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Keyakinan dan kepercayaan kepada Allah merupakan penangkal yang ampuh bagi kemuraman dan kegelisahan jiwa yang sedang melanda. Apa yang dapat menolong pemazmur keluar dari perasaan-perasaan yang menekannya? Yang pertama adalah pemazmur mengingat akan kebesaran Allah dan kasih setia yang telah Allah nyatakan dalam kehidupan. Sehingga pemazmur dapat menaikkan doa syukur kepada Allah. Meyakini Allah tetap setia dan tetap satu-satunya perlindungan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pemazmur menguatkan jiwanya dan kembali menaruh pengharapan kepada Allah. Pemazmur yakin akan mendapatkan penghiburan di dalam Allah. Akan kemudian kembali memuji Allah atas pertolongan Allah, atas kebaikan, atas dukungan, dan ia akan mengalami kesukacitaan oleh karena karya Allah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 juga dikatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Hidup itu sendiri adalah harapan. Selama kita masih hidup, kita masih bisa melakukan banyak hal dan mengubah banyak hal. Dalam hidup selalu ada harapan. Karena itu, jangan hanya melihat pengalaman yang tidak menyenangkan. Benar, ada kesedihan, ada kemalangan. Tetapi ketika Allah hadir dalam kehidupan kita dan Allah masih mempercayakan kehidupan kepada kita, harapan masih ada. Karena hidup itu sendiri adalah harapan. Jangan pernah menyerah, tetap semangat dan lanjutkan kehidupan. Dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apapun yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Hidup memang tidak selamanya baik. Tetapi di dalam Tuhan, hidup itu sendiri selalu ada harapan.
bahwa yang baik pasti akan Allah nyatakan. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan dan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang mengasihi kami dengan sempurna, betapa kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang hidup, yang selalu menemani, mendampingi kami, hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami diingatkan untuk kami terus menguatkan diri kami menghadapi aneka macam persoalan, pergumulan, masalah yang kami alami dalam kehidupan ini. Biarlah kiranya kami terus mengingat akan segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus berpengharapan. Kami yakin bahwa di dalam Engkau ada penghiburan. Kekuatan itu boleh sungguh nyata kami rasakan. Dan biarlah kiranya kami yang juga boleh terus meneguhkan hati kami. Melanjutkan kehidupan yang Engkau percayakan. Bersama dengan Engkau yang mengasihi kami. Berkati juga ketika kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya berkat anugerah-Mu, kekuatan dan penyertaan-Mu senantiasa hadir menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.